ada fixed asset, partnership, sama investment ya. Kalau dari kalian sendiri ada kisi-kisi kah dari dosen gitu? Oke, ini ada yang jawab katanya 3 soal juga, Cik. Berarti kemungkinan sama lah ya sama yang bakal kita review hari ini. Oke, boleh dong review guys gimana DDA2-nya so far di komen. Susahkah, pusingkah, easy? Kalau dulu kita gimana, Cik? Dulu kita juga ngerasa susah nggak sih, Dit? Kayak Ya udah aja nggak sih? ya udah gitu, Ya udah jalanin aja. jalanin aja. Bisa, Benar, bisa guys. bisa, tenang, tenang. Oke, ini gue izin share screen ya. Gue dulu ya, Cik. Oke, wait. Udah masuk belum ya share screen-nya? Udah, Dit, Wait. hilang. Loading. Wait, ulang. Oke, sekarang udah masuk belum? Udah, Oke, kita mulai ya. Oke, jadi di sini gue mau jelasin tentang fixed asset. Jadi biasanya di soal-soal itu di tahun gue dan Cia dan tahun sebelumnya, berarti ini soal 2022, berarti di angkatan kakak kelas kalian angkatan 2021, tapi soalnya mirip juga sama yang gue sama Cia dapat waktu UTS, tipenya juga mirip-mirip, jadi menurut gue masih sejalan sih sama yang bakal dikeluarin juga di angkatan kalian. Nah, di fixed asset ini, tipe soalnya itu dia diketahuin ada dua tipe aset, yaitu ada vehicle A sama machine. Terus di sini kita dapat informasi kalau vehicle A itu diperoleh di tanggal 14 Juli 2018, diperoleh dengan harga beli 144 juta, dan masa manfaatnya atau useful life-nya itu 8 tahun. Terus dia tuh ada residual value diperkirakan 6 juta dan metodenya itu double declining balance. Sedangkan mesinnya itu diperoleh di tanggal 24 Juli 2017 dengan harga beli 282 juta dan masa terus dia juga ada nilai sisa atau residual value sebesar 36 juta 750 dan metode penyusunannya itu straight line. Terus udah diketahui informasi tersebut, ini ada dua transaksi nih. Yang pertama itu 1 April 2021, ternyata PT True itu menukar vehicle A dengan vehicle B. Ciri-cirinya itu sejenis dan punya substansi komersial. Ini yang perlu kalian highlight itu, apakah vehicle-nya itu sejenis, tidak sejenis, punya substansi komersial, ataupun nggak punya substansi komersial. Di soal ini tuh dia ada sejenis sama substansi komersial. Itu ntar ngaruhnya gimana, itu ntar kita bahas di bawah. Terus atas penekanan ini, ternyata PT True itu nambah uang tunai atau cash sejumlah 36.750 dan vehicle B ini ternyata nilai pasarnya atau market value-nya itu 105 juta. Terus disusutin dengan declining balance juga dan punya manfaatnya itu 10 tahun dengan residual value 5.400.000. Terus di 1 Agustus 2022 ternyata mesinnya itu juga diperbaiki nih, upgrade secara besar-besaran atau EOR, sehingga masa mesinnya itu dapat digunakan 6 tahun lebih panjang dari masa manfaat. Dan mesinnya itu diperbaikin dengan mengeluarkan uang 54 juta. Oke, langsung masuk ke soal pertama. Ditanya berapa nilai depreciation expense yang dilaporkan di income statement untuk tahun 30 untuk masa 31 Desember 2020. Oke, nah yang pertama itu kita catat dulu buat untuk yang double declining balance itu buat tabel depreciation. Rumusnya itu buat double declining method itu 2 kali 100% dibagi useful life itu buat nyari rate-nya. Nanti buat DE-nya itu dikali sama book value.
Oke, langsung aja. Yang pertama itu dia diketahui 14 Juli 2018. Nah, 14 Juli dia kan beli sebelum tanggal 15. Berarti Julinya itu dihitung berarti 14 Juli sampai 31 Desember itu 6 bulan. Berarti eh, dia nanti DE-nya itu dikali 6 per 12. Nah, buat nyari rate-nya itu pertama 2 kali 100% dibagi sama 8 tahun. Itu ditekan di soal, dapatlah 25%. Terus BV beginning-nya itu ditekan juga di soal, pertama harga belinya itu 144 juta. Nah, buat dapetin DE-nya itu berarti 144 juta dikali 25% dikali sama 6 per 12. Itu 6 per 12 dari mana? Karena dia belinya 14 Juli. Nah, 14 Juli ini sebelum tanggal 15. Berarti Julinya itu dihitung sebagai satu bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu 6 bulan. Pakai dikali 6 per 12. AD-nya itu jumlah DE-nya di tahun itu dan BV ending-nya BV beginning dikurang sama DE. Terus buat 2019, bedanya di tahun 2018 dan 2019, dia itu buat DE-nya nggak usah dikali 6 per 12 lagi karena dia disusutin full satu tahun. Makanya caranya 126 juta dikali 25% langsung. Terus buat BV ending-nya 126, BV beginning dikurang sama DE, 31.500. Terus di sini kan yang ditanya tahun 2020. Jadi berarti kalian sebenarnya nggak perlu ngitung sampai tahun 2025. Cuman karena di sini diketahui ada nilai residual value, makanya buat mastiin hitungan aku bener apa enggak, aku bikin sampai tahun 2025. Ini pun aku rekomen kalau teman-teman ada waktunya masih agak banyak ya. Kalau misalnya udah kepepet banget, buat aja sampai tahun 2020. Terus di tahun 2020 ini kita nyari depreciation expense-nya dari BV beginning-nya 9.500, terus rate-nya 25%, dikaliin dapat 23.625. Makanya di sini masukin journal entries-nya di atas vehicle pada AD vehicle sejumlah 23.625.000 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak guys? Atau kayak penjelasan gue kecepatan kah? Kalau kecepatan bilang aja ya nanti gue sesuaiin lagi. Oke, aman ya. Oke, lanjut ke bagian yang machine. Machine ini kalau tadi vehicle itu metodenya double declining, kalau machine itu straight line. Caranya initial cost dikurang residual value dibagi sama useful life-nya. Atau cara yang kedua itu 100% dibagi useful life dikali initial cost dikurang residual value. Tapi di yang biasa kita pakai dan biasa diajarin itu yang atas. Terus kita catat nih informasi yang didapetin dari soal. Tanggal belinya 24 Juli 2017, harga perolehan 282, terus nilai sisa 36750 dengan masa manfaat 12 tahun. Nah, nyari DE per year-nya itu gimana? Berarti dia 282 dikurangin sama 36750 dibagi sama 12. Dapatlah DE per year-nya itu 20.437.500. Terus buat mempermudah karena nanti perhitungannya itu nggak disusutin selama satu tahun semua, ada yang kayak cuma 5 bulan atau dibelinya tengah-tengah tahun atau tengah bulan, itu aku biasanya bikin DE per month juga. Itu caranya 20 juta ini dibagi sama 12. Jadi kalau misalnya cuma dikali 5 atau belinya di bulan nggak di Januari, itu kalian tinggal ngaliin DE per month dikali sama berapa banyak bulan itu di sampai 31 Desember gitu. Dapatlah DE. DE-nya ini kan dia beli tanggal 24 Juli 2017. Karena dia belinya itu udah di tanggal lewat dari 15, berarti Julinya itu nggak dihitung. Makanya dihitungnya dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu ada 5 bulan. Berarti itu DE per month-nya 1.703.125 dikali sama 5. Dapatlah DE machine-nya itu, karena ini ditanyanya tahun 2020, sorry karena ditanyanya tahun 2020 dan udah disusutinnya itu satu tahun, itu dia pakainya DE per year yang 20.437.500. Kalau dia ditanyanya DE per year 2017, itu nanti kalian yang 1.703 itu dikali sama 5 bulan gitu. Gini jurnalnya guys, DE pada adik. Buat nomor satu ada yang mau ditanya nggak? Atau udah aman? Kalau aman boleh reaction jempol atau
anything biar gue tahu kalau aman atau kecepatan. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Kalau tadi nyari DE, sekarang nyari AD yang di tahun 2020. Yang pertama itu kita ngitung AD of machine. Tadi kan cost of machine-nya diperoleh 282 juta. Terus DE-nya ini yang gue bilang tadi, itu caranya karena dia belinya 5 bulan doang, berarti DE per month yang 1.703.125 itu dikali sama 5 dapat 8.515.625. Terus di DE 2018 sampai 2020 karena dia disusutinnya full 1 tahun dan 2018 ke 2020 itu ada 3 tahun, makanya dia langsung aja pakainya yang DE per year yaitu 20 juta tadi dikali sama 3. Dapatlah 61.312.500. Terus total AD-nya itu 61 juta ditambah sama 8 juta tadi dapat 69 juta 828.125. Nah, tips dari aku itu kalian jangan lupa ngitung book value per 31 Desember habis yang kalian cari di soal sebelumnya karena itu biasanya nyambung ke soal-soal berikutnya. Jadi kalian catat aja book value-nya, maka di sini gue catat book value per 31 Desember 2020 itu 282 dikurang sama 69 juta. Dapatlah 212.171.875 gitu. Terus kalau buat AD of vehicle-nya itu gampang karena kita udah buat tabel depreciation-nya tadi. Nah, di tabelnya itu initial cost-nya tadi kita beli 144 juta, terus AD-nya kan kita udah hitung nih. Itu jumlahin dari AD DE 2018 sampai 2020, yaitu dapat di sini 73 juta 125. Jadi langsung aja pindahin ke sini. Perhitungan AD of vehicle-nya berarti 73125. Terus jangan lupa buat hitung book value-nya per 31 Desember 2020. Dari 144 dikurang sama 73, yaitu 70 juta. Gitu guys. Kecepatan atau aman nggak? Ini ada yang nanya itu sebelumnya 31 Desember 2020 tuh dari mana ya? Soalnya aku lihatnya 1 Agustus 2022. Ini dari soalnya itu tadi di bawah. Ini yang nomor 2 itu dia mintanya accumulation depreciation fixed asset yang dilaporkan di 31 Desember 2020. Kalau yang 1 April sama 1 Agustus 2022 ini buat jurnal nomor 3 sama 4. Gitu. Jawab enggak yang nanya di PC aku. Oke. Ada yang mau nanya lagi sebelum dilanjut ke soal nomor 3 guys? Atau kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan bilang aja ya biar nanti aku pelan-pelan. Amankah? Jempol, guys, boleh. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Buatlah jurnal transaksi 1 April 2021. Terus, jadi tadi yang udah aku bilang di awal, kita harus uh, scamming dulu nih, ini tuh jenis pertukarannya tuh apa, sejenis kah, nggak sejenis, atau punya substansi komersial atau enggak. Bedanya tuh di mana kalau misalnya dia ada substansi komersial, itu dia misalnya ada gain atau loss, itu dia punya akun sendiri. Sedangkan kalau misalnya dia nggak ada substansi komersialnya, dia itu mengurangi si nilai vehicle yang dipunya, yang didapetin. Nah, di sini dia kan uh, sejenis dan punya substansi komersial. Makanya nanti jurnalnya itu ada dihitung gain atau loss-nya sendiri. Oke, yang pertama itu kita sebelum bikin jurnal, itu harus ngitung berapa sih trade-in atau pertukaran yang didapat dari vehicle B yang baru ini. Nah, ini kan tadi aku udah bilang nih, book value per 31 Desember 2020 buat gampang biar kalian tuh ngitung nggak nyari-nyari lagi nih berapa. Itu didapat dari yang di book value dari nomor 2 tadi, yaitu 70 juta 875. Nah, karena udah dicari book value per 31 Desember, makanya kalian cuma nyari depreciation expense-nya tuh dari 1 Januari ke 1 April, which is 3 bulan. Makanya di sini aku ngasih tips ke kalian buat jangan lupa apa
ngitung si book value tiap akhir tahun yang ditanya di soal sebelumnya, biar langsung berkelanjutan. Gitu. DE per 1 April ini didapat dari mana? Itu sama kayak yang tadi, eh, itu didapat dari si E27 itu kita lihat dari tabelnya. Itu kan dia di tahun 2021 itu depreciation-nya tuh buat satu tahun 17 juta 718.750. Terus karena dia itu pertukarannya di 1 April dan belum dihitung 1 bulan, makanya itu dia dihitungnya 1 Januari sampai 1 April tuh 3 bulan. Makanya si 17.718.750 ini dikali sama 3 per 12. Dapatlah 4.429.688. Makanya book value-nya itu dihitung per 1 April itu 70 juta dikurangi sama 4 juta. Dapatlah 66.445.313. Terus di soal diketahui nih, si atas pertukaran ini perusahaan tuh nambah ngeluarin duit cash lagi sejumlah 36.750. Nah, kalau misalnya dia ngeluarin cash, berarti dia tuh kayak apa ya, kayak tukar tambah gitu. Makanya dia harus nambahin si book value-nya. Jadi book value yang tadi 1 April itu ditambah sama duit cash yang dibayarin sama mereka, yaitu 36.750. Terus ditambahin dapatlah 103.195.313. Itu adalah nilai aset si vehicle A. Terus di soal itu diketahui vehicle B itu punya nilai pasarnya 105. Nah, dia tuh kan punya si vehicle-nya itu nilainya 103 nilai bukunya. Tapi dia tuh dapat vehicle yang baru tuh 105. Berarti kan dia dapat keuntungan ya karena apa barang barunya dia tuh lebih tinggi dari barang yang dia punya sebelumnya. Makanya di sini kita catat gain on trade-in sejumlah 105 dikurang 103.195.313. Dapatlah gainnya itu 1.804.684. Nah, karena udah kita dapet nih, udah jelas komponen-komponennya, baru kita bikin jurnalnya. Yaitu, karena kita dapat vehicle baru, kita catat vehicle B di debit sejumlah 105, sejumlah nilai pasarnya. Terus, uh, vehicle A itu didapetin dari kita ngelepas vehicle yang lama gitu kan. Itu tuh nilainya pakai nilai harga belinya yaitu 144. Terus dia juga ngeluarin cash sejumlah 36.750 buat tambah tukar tambah. Terus dia juga ada gain on track ini tuh ditaruh di kredit itu sejumlah 1.804. Terus kalau ini itu didapat dari si jumlah yang jumlah yang 73.125 itu dikurangin sama si DE per 1 April 2021 gitu. Jadi dapat AD vehicle-nya itu 70 ditambah sorry, ditambah sama vehicle yang 2021 sampai bulan April itu. Jadi DE yang 73 juta ini AD-nya itu ditambah sama DE per 1 April 4 juta ini. Dapatlah 77 juta 554. Kalau kalian nggak mau hitung, sebenarnya tinggal 144 ditambah 36 ditambah 1 juta dikurangin sama 105. Itu sama aja dapatnya 77. Ini kalau udah kepepet banget. Cuman kalau secara teori substansialnya itu dari jumlah DE yang di tabel depreciation ditambah sama yang udah kita hitung per 1 April gitu. Ini jurnalnya guys. Ada yang mau ditanya nggak? Oke, ini ada pertanyaan masuk. Berarti kalau misalnya no commercial substantial, berarti vehicle B-nya itu di jurnal sebesar 103.195 dan nggak ada akun gain on tracking. Iya benar berarti. Berarti di vehicle B-nya itu sejumlah si pertukarannya ini, sejumlah si 103-nya ini, karena dia dikurangin sama si gain-nya ini, karena dia ngurangin si vehicle B-nya ini, si loss-nya ini, si gain-nya ini, gitu. Kejawab nggak ya? Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya?
soal 3 guys. Atau aman? Ini ada yang minta dibuatin jurnal kalau non substansial. Mungkin nanti gue coba buatin setelah sampai soal nomor 5 ya guys. Buat transaksi 1 Agustus 2022 di sini itu dia 1 Agustus tuh ngelakuin EOR, itu melakukan perbaikan besar-besaran. Itu gimana caranya? Karena ini dia mesin, itu pakai depreciation yang kayak awal tadi, yaitu 282 dikurang 36750, terus dikali karena dia cuma 7 bulan, dari 1 Januari sampai 1 Agustus, berarti dia 7 bulan dikali 12 dibagi sama masa eh, jumlah useful life-nya itu 12 tahun. Terus di sini kita hitung nih, initial cost-nya tadi 282, terus DE 2017 dan 2018 sampai 2021 itu kita ngikutin dari yang tadi atas tadi kan udah kita hitung. Terus kita tinggal hitung si DE 1 Agustus 2022 itu caranya yang ini, 282 dikurang 36750 dikali 7 bulan dibagi 12 dibagi 12 tahun, dapatlah 11.921.875. Berarti jumlah AD-nya itu di total dari 2017 sampai 2022 itu totalnya 102. Terus diketahuin kalau misalnya dia itu ngebayar 54 juta buat melakukan perbaikan. Nih logikanya kan kalian punya mesin udah disusutin sebesar 102, tapi kalian ngebayar duit lagi buat ngeperbaikin itu. Jadi nilai manfaatnya tuh nambah. Berarti nilai depreciation-nya itu yang tadinya berkurang, dia bertambah lagi 54 juta. Makanya AD-nya itu dia tuh berkurang. Jadi cuman dari yang 102 itu, dia itu dikurangin sama 54. Makanya AD-nya itu dari tahun 2017 sampai 2022 tuh istilahnya kayak di nilai ulang lagi sejumlah 48 juta setelah dihitung sama 54 juta yang tadi. Makanya book value after extraordinary repair-nya dari yang tadinya 200-an sekian itu dihitung ulang dari initial cost 282 dikurangin sama AD after ER gitu 48 juta. 282 kurang 48 juta dapatlah 234 juta. Terus karena kita udah ngitung perhitungannya, tinggal masukin ke jurnal, yaitu pertama AD itu kan tadi aku udah bilang kalau misalnya dia tuh ngurangin AD karena depreciation-nya dia kan berkurang. Berarti AD-nya tuh harus di mesin. AD mesinnya itu harus di debit sejumlah si cash yang dikeluarkan itu 54.187.500. Terus cash-nya itu karena dia ngeluarin cash, dia melakukan perbaikannya itu bayar, itu cash-nya di kredit. Terus buat DE pada AD-nya itu eh, sama kayak jurnal-jurnal sebelumnya, itu DE pada AD sejumlah sih yang udah kita hitung per 1 Januari sampai 1 Agustus 2022, yaitu 11.941.875. Gitu guys. Ada yang mau ditanya nggak terkait soal nomor 4? Atau aman? Kalau aman, kasih tahu ya guys. Aku tunggu sampai, mana sih? Aku tunggu sampai 9.38 ya buat yang mau nanya.
Oke, karena nggak ada yang nanya, boleh aku lanjut ke soal nomor 5. Menurut aku nih soal nomor 5 agak lumayan challenging buat yang mesinnya karena dia ngelakuin EOR. Ini yang pertama dia minta DE-nya itu buat income statement di tahun 2022. Berarti setelah dia ngelakuin EOR. Ini tuh kalian harus ngitung dua-duanya buat vehicle ataupun mesin. Nah, buat vehicle tuh sama bikin tabel depreciation-nya di tahun 2021 itu ya kan udah ditukar nih vehicle-nya. Berarti pakainya jangan vehicle yang di tabel yang lama guys, tapi didapetin dari yang 1 April 2021 ini. Itu 2 dikali 100% dibagi nilai masa manfaat vehicle B itu masa manfaatnya 10 tahun. Makanya 200% dibagi 10 dapat 20%. Terus BV beginning-nya itu pakai sama si nilai pasar vehicle B yang didapetin kita tadi. Dapatlah DE-nya itu 15.750 dan BV ending-nya itu 105 dikurang 15.750. Terus buat di tahun 2022 karena kita butuhnya 2022 dapatlah 89.250 dikali 20% dapat 17.850. Terus AD-nya tinggal ditambah 15 tambah 17 dapat 33. Terus BV ending-nya 89 dikurang 17 dapat 71.400. Nah, buat jurnal depreciation expense-nya sama DE pada AD itu si 17.850 gitu. Terus buat yang mesin ini yang agak ribet kalau menurut aku personally karena dia ngelakuin EOR bukan Betterment ataupun yang lainnya. Ini kita ngitungnya bukan pakai tahun ya guys. Jadi satuannya itu bulan. Di 2017 kita tahu tadi dia belinya 24 Juli. 24 Juli ke 31 Desember 5 bulan. Terus 2018 sampai 2021 disusutinnya tadi tuh full 1 tahun. Makanya kita susutin 12 kali 4 tahun itu 48 bulan. Terus di 2022 sebelum dia ngelakuin EOR itu dia 1 Januari sampai 1 Agustus itu 7 bulan. Totalnya itu selama dia beli 24 Juli 2017 sampai 1 Agustus 2022 sebelum dia melakukan EOR itu 60 tahun. Terus umur masa manfaatnya itu waktu awal dia beli 12 tahun. Berarti 12 tahun dikali 12 bulan itu 144. Nah, karena dia itu awalnya umurnya itu 144 tapi baru kepake 60, dia tuh ada sisa umurnya itu 84 bulan. Terus diketahuin setelah di EOR itu dia tuh nambah umurnya itu 6 tahun lebih panjang dari masa manfaat awal. Berarti 6 tahun dikali 12 bulan itu ada 72 bulan. Makanya umur barunya itu 84 bulan ditambah 72 bulan dapat 156 bulan atau ekuivalen sama 19 tahun. Nah, buat perhitungannya gimana? Buat perhitungannya itu, bentar. Buat perhitungannya itu, kalian pakai nilai 234 juta, itu didapat dari mana? Itu dari book value after extraordinary return-nya itu 234 juta. Dikali sama 5 bulan, itu didapat dari si 1 Agustus sampai 31 Desember, dibagi sama 156 bulan. 156 bulan itu didapetin dari sini gitu. Makanya didapetin dia depreciation expense-nya itu 7.500.000 buat di tahun 2022. Tapi buat ngitung depreciation uh, depreciation yang biasanya tuh kayak yang awal tadi guys. Jadi dia hitungannya 1.500.000 per bulan gitu. Karena ini dia buat tahun 2022 doang, makanya dia dikali 5 per 12. Gitu. Terus, kenapa dia nggak dikurangin sama residual value? Karena di soalnya itu dia dikasih tahu guys kalau mesin dapat digunakan sampai 1 Agustus 2034 tanpa nilai sisa. Makanya dia nggak dikurangin sama nilai sisa. Langsung dikali sama 5 per 12 dibagi sama
bulan baru si 156 ini gitu. Terus buat ngitung DE mesin yang di 2022 itu, kan tadi kita ngeperbaikin 1 Agustus. Nah, 1 Agustus itu sebelum diperbaikin itu kan ada nilai depreciation pakai nilai yang lama yaitu 11.921. Udah kalian hitung tadi di soal nomor 4 tadi kan 11.921. Itu jangan lupa ditambahin sama si 7.500 yang ini. Kalian jangan cuma nulis si 7.500 karena itu bakal kurang banget karena ada DE sebelum si ngelakuin perbaikan. Makanya buat DE mesinnya itu ditotalin 11 juta ditambah 7.500. Dapatlah 19.421.875. Terus di sini dimintanya itu total DE yang dilaporin pada income statement. Jadi kalian nambahin yang harus dilaporin itu baik DE vehicle sama DE mesinnya tinggal ditambah dari DE vehicle-nya itu 17.850 ditambah sama DE mesinnya itu 19.421. Makanya DE-nya itu di tahun 2022 yang harus dilaporin 17 tambah 19 dapat 37.271.875. Gitu guys. Ada yang bingung nggak buat soal nomor 5? Atau mau diulang penjelasannya? Atau udah cukup jelas? Boleh komen aja. Buat perhitungan yang mesin EOR ini ada yang bingung nggak guys? Atau udah aman? Valeria. Kalau bingung nggak apa-apa guys, minta ulang aja. Gua bakal ulangin kalau misalnya dia bingung. Boleh, boleh, boleh. Buat perhitungan mesin, itu kan dia ngelakuin EOR. Nah, buat perhitungan mesin yang dilakuin EOR itu, kita harus ngitungin DE sebelum dia ngelakuin EOR sama DE setelah dia ngelakuin EOR, karena itu bakal beda. Nah, itu satuannya itu bukan tahun, tapi bulan. Nah, 2017 ini 5 bulan, kenapa? Karena dia belinya itu 24 Juli. 24 Juli berarti dia kan belinya itu belum ada 15 hari, makanya Julinya itu nggak dihitung. 24 Juli sampai 31 Desember itu 5 bulan. Terus 2018 sampai 2021 dia disusutinnya kan full. Makanya 12 bulan dikali sama 4 tahun dapat 48 bulan. Terus di 2022 itu dia 7 bulan karena disusutin dari 1 Januari 2022 sampai 1 Agustus 2022. Nah, makanya total dia yang disusutin sebelum EOR itu 60 bulan. Padahal diketahui kalau di sini umur mesinnya itu 144 bulan atau 12 tahun. Nah, yang disusutin itu kan baru 60. Terus umurnya itu aslinya 144. Berarti kan masih ada sisa umur yang harusnya bisa didepresiasiin itu sejumlah 84 didapat dari 144 dikurang sama 60 gitu. Terus dia itu nambah umur karena di sini diketahuin melakukan upgrade besar-besaran sehingga dapat digunakan 6 tahun lebih panjang. Berarti dia nambah sih manfaat umurnya si mesin ini. Sejumlah 72 bulan itu 6 tahun dikali 12 bulan itu 72. Makanya umur barunya ini bukan 144 atau 12 tahun lagi, tapi 156. Itu ditambah dari sisa umurnya ditambah sama tambahan umurnya itu 6 tahun. Makanya 156 bulan atau 156 ini dibagi 12 bulan itu dapatlah 19 tahun gitu. Terus di sini kita ngitung DE yang 2022 doang karena 2022 yang sebelum EOR itu udah kita hitung di nomor 4 tadi 11.921.875. Dan kita perlu ngitung yang setelah EOR itu berapa sih? Karena kan nilai nilai acuannya tuh beda setelah di EOR. Itu tadi udah kita hitung juga nilai acuannya itu jadi 234 juta. Itu dia di sini diketahui di soal juga tanpa nilai sisa. Berarti nggak usah dikurangin 0 atau dikurangin 0. Jadi 234 dikurang 0 dikali 5 bulan. Itu 5 bulan kenapa? Karena dia belinya dilakuin perbaikannya itu kan 1 Agustus ke 31 Desember itu 5 bulan. Jadi 234 juta dikali 5 bulan dibagi sama 156. Dapatlah
7.500.000. Nah, makan di kasur, makan di situ dulu, netes ntar. Terus, tapi buat ngitung kalau misalnya disusutin 1 tahunnya gimana? Nyusutin 1 tahunnya itu nggak usah dikali sama 5 bulan itu. Jadi 234 juta dibagi sama 156 juta buat dapetin DE per month. Itu 1.500.000. Di sini kan karena 5 bulan berarti 1.500.000 dikali 5, yaitu 7.500.000. Makanya buat DE machine per 2022 itu dia 11 juta yang sebelum EOR ditambahin sama setelah EOR itu 7.500.000. Dapatlah 19.421 gitu. Terus yang dilaporin di jumlah 19 juta yang dari mesin sama di jumlah dari DE vehicle B itu 17.850. Dapatlah DE yang dilaporin itu 37.271.875. Gitu guys. Udah cukup jelas kah? Oke, tadi kan ada yang minta bikinin perhitung apa jurnal transaksinya kalau misalnya dia no substansial komersial ya. Kita bikin di sampingnya aja ya guys. Oke, dia itu bedanya itu cuman di dia itu nggak ada gain. Nah, nilai gainnya itu mengurangi si nilai vehicle tadi. Berarti dicatatnya itu vehicle B itu sejumlah si nilai 103 ini yang tadi. 103. 93.313. Terus vehicle A ini tadi sama, semuanya itu sama sepakat. Terus cashnya juga 36.750 sama AD vehicle A-nya itu sama juga 77655488. Gitu guys, jadi nilai gainnya ini nggak dicatat tapi ngurangin si nilai vehicle-nya gitu guys, karena nggak ada, bukan buat dijual gitu. Aduh, dari kalian ada yang mau ditanya lagi nggak buat fixed asset sebelum pindah ke soal nomor 2 ini tentang partnership yang dilanjutin sama Cia. Nah, kalau udah jelas boleh react ya guys. Kalau ada yang mau dikonfirm lagi boleh. Oke, kayaknya udah cukup jelas. Boleh dilanjut, Cik. Mau lu yang share screen atau gue? Gue aja nggak apa-apa. Oke, oke. Oke guys, izin share screen ya. Udah kelihatan belum ya? Udah, Cik, udah. Oke. Oke guys, jadi kita lanjut ke bahas firma atau partnership. Nah, untuk soal ini, gue rekomennya buat screening soal aja, karena nanti kan kalian dibatasin kan waktunya. Jadi menurut gue kalian screening soal aja, terus langsung lihat ke hal-hal yang diminta sama soal. Kayak di sini, kita diminta buat jurnal masuknya Pohan sebagai sekutu baru. Nah, di paragraf pertama itu tuh udah mencakup semua mengenai informasi-informasi tentang masuknya Pohan sebagai sekutu baru. Kayak pada tanggal 30 September 2018, Hijau dan Daun menerima Pohan sebagai sekutu baru. Terus sebelum penerimaan, modal Hijau dan Daun masing-masing 41.025, 22, dan 22.635. Nah, pembagian keuntungan atau kerugian dilakukan sesuai rasio. Rasionya 3:1 untuk Hijau dan Daun. Nah, Pohan menyerahkan uang tunai sebesar 36 juta untuk pembelian sepertiga hak kepemilikan firma. Nah, kita hitung dulu nih kayak pembagian kapital buat masing-masing pemilik sekutu itu Hijau, Daun, sama Pohan. Caranya gimana? Caranya pertama kita hitung dulu total kapital sebelum masuknya Pohan. Sebelum masuknya Pohan, kapitalnya Hijau itu
21.025.000. Daun itu ada 22.635.000. Jadi total capital hijau sama daun itu ada 63.660. Nah, karena pohon masuk, pohon nge-invest duitnya sebesar 36 juta. Jadi setelah pohon masuk, setelah pohon menjadi sekutu baru, total capital semuanya itu ada 99.660.000. Nah, di soal dibilang kalau misalnya pohon itu membeli sepertiga hak kepemilikan firma. Oleh karena itu, atas capital 99.660.000 ini, pohon punya sepertiganya. Ya udah, berarti kapitalnya pohon itu sepertiga dikali 99.660.000. Dapatlah 33.220.000. Nah, karena investmentnya pohon itu lebih gede daripada capital yang dia milikin sebagai sekutu firma, makanya hijau sama daun tuh gain dong, karena dia istilah kedapatan kebagian untung lah dari investmentnya si pohon sebesar 2.780.000. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari investment yang diinvest sama pohon sebesar 36 juta, dikurangin sama pembagian kapitalnya si pohon 33.220.000. Dapatlah 2.780.000. Nah, karena dibilang nih di soal kalau misalnya rasio pembagian keuntungan atau ruginya itu 3:1, ya udah deh, berarti gain capital buat hijau itu berarti 3/4 dapat dari rasionya dikali sama gain capitalnya ini 2.780. Dapatlah buat hijau 2.085, buat daun 695 dapat dari 1/4 dikali 2.780. Untuk jurnalnya sendiri, karena pohon nge-invest duit 36 juta, makanya kita catat cash sebesar 36 juta. Terus kreditnya itu ada kapitalnya pohon sebesar 33.220.000, itu dapat dari sepertiga dikali total capital tadi. Terus kapitalnya hijau dia dapat kebagian itu sebesar 2.085.000, itu dapat dari perhitungan rasio keuntungan tadi, sama capitalnya daun sebesar 655 juga dapat dari perhitungan rasio tadi yang 1/4 dikali sama gain capital. Dapatlah 655.000. Nomor 1 udah selesai. Ada yang mau tanya nggak? Apa reaction dong guys kalau udah oke. Oke, lanjut aja ya. Nah, di soal nomor 2 diminta buat nentuin modal hijau, daun, dan pohon pada Statement of Financial Position per 31 Desember 2018. Nah, ini kita tinggal tulis aja sih kayak catat yang udah ada dalam soal. Kayak misalnya nih beginning capital kan udah ada ya tadi 41.025, 22.635, sama yang pohon 33.220 hasil tadi kita hitung sepertiga tadi. Nah, untuk add-nya itu gain on capital. Karena si hijau sama si daun itu mendapatkan keuntungan atas masuknya sekutu baru yaitu pohon. Dapatnya 2.085 sama 695. Nah, pohon nggak dapat gain capital karena dia baru masuk kan. Jadi nggak ada add buat beginning capitalnya si pohon. Untuk kelasnya di paragraf kedua dibilang kalau misalnya sampai 31 Desember, hijau melakukan pengambilan pribadi sebesar 2.700.000 dan firma mengalami kerugian. Jadi, last-nya itu ada preferred buat si hijau sama firmanya mengalami kerugian. Untuk preferred itu jadi last buat si hijau aja sebesar 2.700.000. Untuk kerugian itu 1.620.000, tapi karena kerugian itu kan harus dibagi-bagi gitu ya guys, sesuai rasio. Yang bisa kita lihat kalau misalnya setelah si pohon masuk, rasionya itu jadi 3:2:1. Ya udah tinggal dibagi aja ruginya. Jadi yang hijau itu 3/6 dikali sama total rugi.
Terus kalau daun itu 2/6 dikali sama total rugi, dapat 540. Terus kalau pohon 1/6 dikali sama total rugi, dapat 270. Jadi ending capitalnya tinggal kalian jumlahin aja. Tinggal kalian jumlahin kayak 41 juta ditambah 2 juta dikurang 2.700.000, 810. Sama juga sama daun, tinggal 22.635 ditambah 695 dikurang 540. Terus yang pohon juga 33.200.000 dikurangin sama kerugiannya 270. Sebesar 32.950. Selesai untuk soal nomor 2. Ada yang mau tanya? Oh my God, ada yang tanya. Kamu nanya misalnya dikasih tahu rasio bunga gitu. Berarti buat nyari financial close-nya kita harus buat schedule dulu gitu ya, Kak? Iya, kita buat schedule bunganya gitu. Itu sih. Oke, lanjut ya guys ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu buatlah perhitungan pembubaran firma pada lembar yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, nanti kalian bakalan dikasih tabel gitu sih, seingat gue, buat ngitung pembubaran firma. Jadi karena pembubaran firma, kita tuh bakal ngilangin seluruh asetnya, equity, sama liabilities-nya. Nantinya bakal jadi kayak gini, kayak nol semua gitu. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kalian itu tulis dulu nih yang ada given dari soalnya. Kayak per 1 Maret itu cash-nya ada 2190, terus AR ada 17.505, terus prepaid expense-nya ada 3480, terus inventory ada 10.275, fixed asset ada 48 juta, terus AD-nya ada 28.800. Oh ya guys, kalian harus keep in mind banget kalau misalnya fixed asset sama AD itu harus bersatu ya. Jadi AD-nya itu ngurangin fixed asset, terus AP-nya itu 22.860, terus capital hijau 25.420, terus capital daun ada 8.050, sama capital pohon ada 16.320. Nah, gimana caranya kita ngabisin ini semua? Maksudnya karena dengan adanya pembubaran firma ini habis, gimana caranya? Nah, mereka melakukan transaksi-transaksi. Nah, transaksinya itu ada di paragraf keempat ini. Nah, yang pertama, transaksi pertama itu ada harta tetap dan persediaan dijual pada harga 50% dari nilai buku dan hasil penjualan diterima secara tunai. Nah, harta tetap sama persediaan dijual. Alhasil, dia minus kan, dia habis. Inventory sama fixed asset juga habis. Nah, karena tadi gue bilang keep in mind kalau misalnya fixed asset sama AD itu harus bersatu, maka kalau misalnya fixed assetnya habis, AD-nya juga habis. Gitu. Nah, karena mereka jual, makanya mereka dapat berpengaruh sama cash kan, karena mereka dapat duit secara tunai. Penjualan diterima secara tunai. Tapi yang diterima secara tunai cuma 50% dari total inventory sama fixed asset ini. Nah, ya udah dapat 14.737.500. Dapat dari mana? 50% dikali sama total inventory ditambah sama 50% dikali fixed asset ditambah sama AD-nya. Jadi fixed asset sama AD harus benar-benar bersatu ya guys, jangan dihiraukan AD-nya ini. Nah, apalagi nih yang berpengaruh dengan adanya penjualan ini. Nah, karena mereka rugi kan, karena dijualnya pada harga 50% dari nilai buku, itu berarti rugi kan. Makanya berpengaruh sama capitalnya. Berpengaruh sama capital hijau, daun, sama pohon. Nah, gimana caranya? Cara taunya ruginya berapa? Dilihat pakai rasio. Rasionya ini kan 3:2:1. Ya udah tinggal capitalnya hijau itu rasionya 3/6 dikali sama cash yang dia dapat sebesar 14.737. Jadi dapatlah 7.368.750.
Hal yang sama juga untuk daun. Daun kan rasionya 2/6. Nah, tinggal 2/6 dikali cash yang dia dapat 4.912.500. Terus pohon juga 1/6 dikali sama cash yang dia dapat, dapatlah 2.456.250. Makanya sisanya tinggal untuk cash-nya dia bertambah. Jadi sisanya ada 36.927.500. AR-nya tetap sama, prepaid expense-nya sama, inventory-nya habis, fixed asset-nya habis, AD-nya habis. AP-nya tetap sama, capital-nya berkurang karena rugi. Jadi berkurang semua. Gitu. Nah, untuk transaksi kedua, piutang yang dapat diterima adalah 50% dari nilai yang tercatat pada buku besar. Nah, ya udah, piutang yang dia terima cuma dapat 50% doang. Jadi dia dapat piutangnya habis, tapi cash yang dia dapat itu cuma 50% dari piutang yang dia punya. Ya udah, kita hapus piutang kan. Kita hapus piutang, terus kita dapat cash sebesar 50% dari nilai piutangnya. Ya udah, cashnya dapat 50% dikali 17.505.000. Nah, karena piutang yang didapat cuma 50% doang, cash yang didapat dari piutang cuma 50% doang, kita rugi kan? Karena kita rugi, berpengaruh juga ke capital lagi. Ini nyarinya juga sama, pakai rasio. Rasio kalau misalnya hijau 3/6. 3/6 dikali sama cash-nya 8.752.500, dapatlah 4.376.250. Terus yang daun juga 2/6 dikali 8.752.500. Terus capital pohon itu 1/6 dikali 8.752.500. Ini dikali semua sama cash yang kita dapat. Ya udah, sisanya berarti cash-nya bertambah jadi 45.680. Terus AR-nya habis. Terus prepaid expense-nya masih ada. Terus IP-nya masih ada. Capital hijau, capital daun, sama capital pohonnya berkurang karena dia rugi. Lanjut, di transaksi ketiga, menghapuskan beban dibayar di muka dan melunasi kewajiban pada pihak ketiga. Nah, melunasi kewajiban kepada pihak ketiga. Berarti AP-nya habis kan kalau misalnya dia ngelunasin utangnya dia. AP-nya habis, karena dia ngelunasin berarti dia ngeluarin cash. Berarti cash-nya juga berkurang. Cash-nya berpengaruh karena dia ngelunasin AP. Terus dia ngapus beban dibayar di muka juga. Ya udah, berarti prepaid expense-nya dihapus. Dikurang 34.080. Nah, karena dia ngapus beban dibayar di muka, dia rugi dong, kayak karena dia udah nge-claim suatu beban tapi nggak ada apanya ya, nggak ada feedbacknya gitu. Dia rugi kan berarti kalau kayak gitu. Nah, karena dia rugi, makanya capitalnya juga berkurang. Ini juga sama, caranya pakai rasio 3/6 dikali sama prepaid expense-nya, nilai prepaid expense. Jadi 3/6 dikali 3.480, dapatlah 1.740. Untuk capital daun, 2/6 dikali sama 3.480.000, dapatlah 1.160.000. Terus kalau yang capital pohon, itu ada 1/6 dikali 3.480, dapatlah 580.000. Ya udah deh, sisanya tinggal yang cash-nya berkurang karena tadi ngelunasin AP jadi 22.820.000, AR-nya nggak ada, prepaid expense-nya habis, inventory habis, fixed asset habis, AD habis, AP habis, capital hijau berkurang, capital daun malah minus, terus capital pohonnya juga berkurang. Nah, di transaksi terakhir dibilang kalau misalnya nilai kekurangan modal ditanggung oleh sekutu hijau. Setelahnya akan dibagikan kepada para sekutu yang tidak mengalami kekurangan modal. Jadi,
Ini kan daun mengalami kekurangan modal ya guys. Dia minus 940. Nah ini tuh nanti ditanggung sama si capital hijau. Makanya di bawahnya itu si capital hijau berkurang sebesar 940. Terus si daunnya dapat dapat apa namanya, karena dia ditanggung sama hijau jadinya ada kompensasi lah biar dia tuh benar-benar nol bulat gitu. 940. Terus yang capital pohannya tetap 11.825.000. Sisalah si capital hijau nominalnya 10.995, capital daunnya habis, terus capital pohannya 11.825. Cashnya tetap 22.820. Nah, dibilang kan kalau misalnya cashnya itu nanti bakalan dibagi buat sekutu yang gak ngalamin kekurangan modal. Ya udah berarti cashnya habis semua. Terus ininya apa namanya, capitalnya juga habis karena udah dibagiin ininya dividennya gitu buat sekutu. Jadilah semuanya habis buat aset, liabilities, sama equities-nya. Itu selesai untuk firma. Ada yang mau ditanyain? Gimana guys? Kecepatan nggak? Sorry Kak, dari yang setelah hapus prepaid expense, itu gimana? Nah, gini, kan tadi prepaid expense kan dihapus ya. Dihapus 3.480. Nah, karena em, beban nih, misalnya beban, tapi kamu nggak ngerasain kayak gimana ya ininya, analoginya. Kayak misalnya kamu bayar sewa, bayar sewa 10 bulan lah, terus kamu makanya cuma 5 bulan, itu kan rugi kan? Nah, atas rugi itu apa ruginya itu tuh di atas rugi itu capitalnya juga berkurang karena rugi capital hijau daun sama pohon ngaruhnya ke sana, ngaruhnya ke capital. Jadi atas rugi tersebut apa berpengaruh ke capital yang pembagiannya itu dari rasio ini, rasio yang ada di soal kayak 3:2:1. Jadi di capital hijaunya kan ruginya 3.480 nih karena penghapusan si expense ini. Nah, atas rugi 3.480 ini tinggal dibagi yang hijau 3/6 dikali 3.480, terus yang daun 2/6 dikali 3.480, terus si pohonnya itu 1/6 dikali 3.480. Gitu. Gimana menjawab? Kalau misal dikasih tahu gaji per bulan tiap sekutu, tapi di akhir kondisi perusahaan rugi, nah itu ruginya langsung dibagi aja atau bunga dan gajinya tetap dihitung dulu. Dikasih tahu gaji per bulan tiap sekutu, tapi di akhir kondisi perusahaan rugi. Nah, itu ruginya langsung dibagi aja atau bunga dan gajinya tetap dihitung. Setahu aku dihitung dulu ininya, gaji, bunga dan gajinya gitu. Dihitung dan dihitung proporsinya gitu kan. Iya, dihitung proporsinya gitu. Oke, Kak, thank you. Mau make sure aja, Kak. Yang di sisi cash itu benar 22.820, bukan 22.860. 22.820. Oh iya, salah. Oh, thank you ya. Iya, di sini 22.860 harusnya. Enggak, 22.820 benar. Ini 22.820. Ini tuh dari sini nih, dari sisa yang transaksi kedua dikurangin sama penghapusan AP. Kan penghapusan AP kan 22.860 nih.
Terus cash-nya berkurang kan 22.860 karena ngelunasin IP. Jadi 22.820. Yes, sama-sama. Ada lagi nggak guys? Reaction dong guys. Kalau udah. Oke, gue tunggu sampai 22.14. Oke, udah 22.14. Kita lanjut ke PT aja ya, soal PT. Soal corporation. Nah, soal corporation ini, gue juga nge-recommend buat kalian cari tahu dulu nih, soalnya tuh yang diminta tuh apa sih? Kan yang diminta tuh jurnal atas transaksi-transaksi di atas. Terus kalian lihat transaksinya tuh dari Juli sampai November. Terus di informasinya ini dibilang kalau misalnya per 30 Juni itu ada stock split 1 menjadi 4. Jadi menurut gue kalian bikin stock splitnya dulu, tabel stock split kayak ini, kayak yang di sini. Ya udah deh, kalian bikin kayak kalau preferred stock kan nggak bisa di split. Cuman dibilang kalau misalnya issued-nya tuh 220 per 30 Januari, per 30 Juni, par value-nya 6.000 dapat dari soal. Terus common stock itu dia authorize-nya 160.000 dapat dari mana? Dapat dari, kan dia 40.000 shares authorized-nya 40.000 per 1 Januari. Kalau misalnya di split, jadi 160.000 kan, tinggal dikali 4. Terus issued-nya itu 40.000 dapat dari mana? Per 1 Januari dia 10.000. Di split jadi 4, jadi 40.000. Outstanding-nya nanti aja dicarinya per value-nya itu 750 dapat dari mana? Per 1 Januari dia 3.000. Karena dibanyakin issued-nya, jadinya berkurang dong nilai parnya. Ya udah tinggal dibagi 4 aja. 3.000 bagi 4, jadi 750 par value-nya. Gitu. Nah, untuk treasury stock itu issued-nya ada 2.000. 2.000 dapat dari mana? 2.000 itu dari sini. Per 1 Januari itu ada 500 shares yang ke issued. Ada 500 karena di split, karena stock split dikali 4 jadi 2.000. Nah, karena ada TS, makanya CS yang issued itu nggak bulat 40.000. Ya, karena ada TS, CS yang outstanding itu nggak bulat 40.000. Outstandingnya jadi 40.000 dikurang 2.000, ada 38.000 CS yang outstanding. Yang beredar itu 38.000 gitu. Nah, udah ada nih informasi mengenai par value setelah di split. Makanya kita bisa langsung ngerjain soalnya. Nah, ngerjain jurnal transaksi, gue nge-recommend juga buat selalu bikin stock update gini, biar kalian nanti pasti nanti di bawah-bawah tuh disuruh nyari cash dividend lalala, yang dimana kalian tuh ngebutuhin nilai outstanding setelah ada transaksi-transaksi di sini. Gitu. Nah, makanya pas ngerjain jurnal, sekalian ngerjain stock update-nya gini. Udah lanjut di
5 Juli itu perusahaan menerbitkan 500 lembar saham utama dengan harga 6.900 secara tunai. Ya udah, kalian dapat cash kan 500 lembar. 500 lembar dikali 6.900. Dapatlah 3.450. Terus saham utama itu kan preferred stock. Tulis aja dulu preferred stocknya. Itu sebesar dapat 3 juta, dapat 500 dikali par value-nya 6.000. Dapatlah 3 juta. Nah, karena dia premium, makanya paid in capital-nya ada di sebelah kredit. Sebesar 450.000, dapat dari mana? Itu selisih dari cash yang dia dapat sama preferred stock-nya. 3 juta, dapatlah 450.000. Nah, yang di sini dicatat deh. Gitu. Lanjut tanggal 20 Juli. 20 Juli itu perusahaan menarik atau membeli kembali 500 lembar saham biasa dengan harga 500. Ya udah, karena dia menarik atau membeli kembali, ini berarti treasury stock kan. Treasury stock pada cash sebesar 250, dapat dari mana? 500 lembar dikali 500. Dapatlah 250. Lanjut, di tanggal 4 Agustus, perusahaan menerbitkan 800 lembar saham biasa dan menerima 8 juta secara tunai. Ini kita udah tahu nih cash-nya dapat 8 juta. Makanya kita catat dulu cash itu 8 juta. Terus nerbitin 800 lembar saham biasa. Ya udah tinggal tulis aja common stock sebesar 6 juta. 6 juta dapat dari mana? 800 lembar dikali 750 par value setelah di split. Dapatlah 6 juta. Nah, karena dia premium lagi dan lagi, makanya paid in capital-nya kredit sebesar 2 juta. Ini selisih dari 8 juta dikurang 6 juta. Dapatlah 2 juta. Lanjut di 8 Agustus, perusahaan menerbitkan saham yang dipesan tahun 2021. Nah, di soal dibilang kalau misalnya ada nih common stock subscribe 1.500 shares. Nah, terus di 8 Agustus diterbitin. Ya udah, tinggal kalian bikin jurnalnya, common stock subscribe pada common stock. Itu sebesar 4.500.000. 4.500.000 dapat dari mana? Shares-nya kan ada 1.500. Nah, sebelum di split itu harga par value-nya itu 3.000. Ya udah tinggal 1.500 dikali 3.000. Kenapa makanya 3.000? Karena di pesan sahamnya itu tuh sebelum di split. Makanya yang par value ini, par value yang 3.000. Dapatlah 4.500.000. Tanggal 3 September, perusahaan mengurangi pencadangan laba ditahan dari 12 juta menjadi 10 juta. Nah, 12 juta, apa kan beginning-nya 12 juta, ending-nya 10 juta. Berarti dia tuh dikuranginnya sebesar 2 juta kan, guys. Nah, makanya di jurnalnya itu appropriation RE pada RE sebesar 2 juta. Tanggal 20 September, perusahaan menjual saham treasury sebanyak 500 lembar yang terdiri dari 300 lembar dari pembelian sebelum 30 Juni dan sisanya dari pembelian terakhir tanggal 20 Juli 2022. Harga penjualannya 700. Nah, yaudah tinggal cash-nya dapat 500 kali 700. Dapatlah 350.000. Nah, untuk treasury stock-nya dibilang kalau misalnya 500 lembar itu dari 300 lembar sebelum 30 Juni dan sisanya dari tanggal 20 Juli. Nah, kalau misalnya dari sebelum tanggal 30 Juni, berarti treasury stock-nya itu harganya 1.200 kan? Berarti untuk dapetin treasury stock-nya ini 300 dikali 1.200. 1.200 itu dari yang di sini. Dari yang per 1 Januari. Nah, terus sisanya 200 dikali sama 500. 500 tuh dapat dari mana? 500 itu dapat dari yang 20 Juli. 20 Juli kan dia belinya harganya 500. Jadi 200 kali 500. Tinggal ditambah. Dapatlah 460. Dia rugi kan? Karena dia diskon. Makanya PIC-nya itu ada di debit. Sebesar 110.000. Gitu. Nah, lanjut.
di 9 Oktober itu perusahaan nerbitin 2.000 lembar saham biasa dengan harga 650 secara tunai. Ya udah tinggal cash-nya 1.300.000. 1.300.000 dapat dari mana? 2.000 dikali 650. Terus kalian catat common stock-nya dulu. Common stock-nya itu berarti berapa tuh tadi? 2.000 dikali sama 750. Par value-nya 750. Dapatlah 1.500. Dapat 1.500, terus dia diskon sebesar 200.000, dicatat di debit ya IC-nya. Nah, di 30 Oktober, perusahaan mengumumkan dividen saham. Setiap pemegang 100 lembar saham biasa berhak atas 3 lembar saham. Pada saat pengumuman, harga pasar saham biasa adalah 700 per lembar. Ya udah deh, cash dividen pada cash dividen, common stock dividen pada common stock distributable sebesar segini. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Tadi yang gue bilang, jadi bikin kayak stock update gitu. Jadi di sininya dibilangin deh kayak issued-nya kan 40.000 nih di sini. Terus ada dikurangin 500 karena ada treasury stock di sini. Terus di 4 Agustus itu dia nerbitin lagi 8.000. Terus habis itu di 8 Agustus dia nerbitin saham yang dipesan. Terus di 20 September dia tuh ngejual saham treasury-nya. Terus habis itu di 9 Oktober dia nerbitin lagi. Alhasil dapat issued-nya sebesar 5.150.000. Nah, tapi yang kita pakai itu bukan total issued-nya, tapi yang outstanding-nya. Outstanding-nya 49.200.000. Dapat dari mana? Ini dapat dari yang total issued common stock dikurangin sama yang treasury stock-nya 2.300.000. Dapatlah 49.200.000. Nah, udah dapat nih 49.200 total outstanding common stock-nya. Nah, ya udah tinggal common stock dividen itu yang outstanding-nya ini dibagi 100 karena setiap 100 lembar saham berhak atas 3 lembar ya setiap pemegang 100 lembar saham biasa berhak atas 3 lembar saham. Berarti dibagi 100 dikali 3 dikali 700 per lembar. Dapatlah dia itu 1.033.200. Nah, untuk yang distributable itu sama kayak 49.200 dibagi 100 dikali 3, tapi dia dikali sama par value-nya 750. Ini. Dapatlah 1107. Nah, dia itu diskon kan? Dia diskon, makanya dia PIC-nya ada di debit sebesar 73.800. Lanjut di 25 November, perusahaan mengumumkan dividen tunai di mana para pemegang saham utama mendapatkan 1% dari nilai saham utama yang beredar dan para pemegang saham biasa berhak atas 450 lembar per saham. 450 rupiah per lembar saham. Nah, kalau preferred stock itu tinggal cari aja nih dia total issued-nya sebesar 2.700.000. 2.700. Dikali 1% karena dibilang tadi mendapatkan 1% dari nilai saham dikali sama par value-nya. Par value-nya 6.000. Dapatlah 162. Nah, kalau buat common stock-nya itu dikali outstanding-nya ini dikali sama 450 per lembar saham ini yang ada di sini. Dapatlah 22.140. Ya udah deh, kalian tinggal tambahin aja, terus jurnalnya itu cash dividend pada cash dividend payable sebesar 22.302. Ini dapat dari ditambahin ini, PS ditambahin CS. Itu ada chat. Kamu tadi dapat 38.000, caranya gimana ya? Bukannya 40.000 dikurang 10.000. 38.000. 38.000. 38.000 yang mana? Ini 38.000 ini ya outstanding CS. Jadi
Ya, jadi outstanding CS itu 38.000. Kenapa? Karena dari issued-nya CS itu ada yang ditarik kembali gitu sebesar 2.000. Makanya yang beredar cuma 38.000 gitu. Jadi 40.000 dikurang 2.000. Terus yang tadi 4 2000 di TS itu hitungnya gimana, Kak? Kalau yang 2000 ini yang di TS itu dilihat dari sini. Kan di per 1 Januari itu ada treasury stock-nya itu 500 shares. Terus di-split kan jadi 4. Ya udah tinggal 500 dikali 4. Dapatlah 2000. Gitu. Menjawab enggak? Yes, sama-sama. Terus tadi yang 4 Agustus ya. Apa sih tadi? 4 Agustus. Perhitungan 4 Agustus. 4 Agustus itu kan perusahaan menerbitkan 8.000 lembar saham biasa dan menerima 8 juta secara tunai. Ya udah nih dia dapat cash 8 juta. Tinggal dicatat cash sebesar 8 juta. Terus nerbitin 800 lembar saham biasa. Ya udah kalau kamu tinggal catat common stock-nya sebesar 8.000 dikali sama par value-nya 750, dapatlah 6 juta. Terus karena dia diskon, karena dia premium, makanya dia paid in capital-nya dikredit sebesar 2 juta. Gitu. Gimana? Oke. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Tolong kasih reaction, guys. Untuk jurnal. Pak, boleh jelasin mengenai retain earning nggak? Retain earning. Yang ini. Jadi gini, kan perusahaan mengurangi pencadangan laba ditahan dari 12 juta menjadi 10 juta. Nah, ini apa namanya? Laba ditahannya ditarik gitu kan, kayak dikurangin gitu dari 12 juta jadi 10 juta. Jadi beginning-nya itu dia 12 juta, ending-nya 10 juta. Nah, yang kita catat di jurnal itu bukan 10 jutanya karena nanti 10 jutanya ini tuh bakalan ada di financial position kalau nggak salah. Jadi yang kalian butuhin tuh seberapa banyak sih yang dikurangin gitu. Ya udah, berarti 12 juta dikurangin 10 juta sebesar 2 juta. Jadi di ini ya dicatatnya appropriation RE pada RE sebesar 2 juta. Gitu. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang RE statement nanti sama Adit. Gitu. Ini udah nggak ada yang mau nanya kan ya? Oke, kita lanjut aja kali ya, Adit. Takut udah kemalaman. Oke, let's go. Ini lo mau share screen aja atau gimana? Boleh gue yang share screen lagi. Oke. Oke, semangat ya teman-teman. Dua sub soal lagi. Belum kelihatan ya? Udah. Udah kelihatan. Oke. Terus di soal nomor 2 itu dia disuruh bikin return earnings statement 31 Desember. Terus diketahuin kalau misalnya perusahaan itu untungnya 29 juta. Oke, yang pertama kalian harus catat itu kita ngitung appropriate return earning beginning. Nah, itu taunya dari mana? Taunya tuh dari soal yang pertama tadi. Soal ini di sini disebutin appropriate return earning itu 12 juta. Oke, terus kita catatlah ke tadi return earning statement-nya beginning 12 juta. Terus kita perlu kurangin atau tambah nih adjustment of appropriation.
Tadi kan disebutin nih sama Cia kalau misalnya appropriation RE-nya itu berkurang 2 juta. Nah, karena dia di debit dan berkurang, makanya dia perlu di adjustment dikurangin dari 12 juta ini. Jadi ya 12 juta dikurang 2 juta sama dengan appropriate RE-nya itu jadi 10 juta. Kita simpan dulu yang 10 juta, terus lanjut ke unappropriate return earning. Nah, return earning beginningnya itu didapetin dari total return earning, unappropriate return earning 12 juta ditambah sama unappropriate return earning 72 juta. Dapatlah 84 juta. Terus kita perlu nambah nih, net income-nya dia itu plus kan, surplus itu 29 juta. Makanya perlu ditambah ke return earning beginning itu dapat 84 tambah 29 yaitu 113 juta. Terus kita perlu mengurangi komponen-komponen yaitu cash dividend itu didapat dari jurnal yang ini sejumlah 22 juta 302. Terus kita juga perlu mengurangi sama stok dividen yaitu sebesar 1 juta 302 di sini 1.033.200. Terus appropriate of return earning tadi yang udah kita cari yaitu sebesar 10 juta. Itu ditambahin, dijumlahin dapat 33 juta 335. Terus buat total unappropriate return earning yaitu dari yang 113 juta tadi dikurangin sama 33 juta dapatlah 79 juta 664 800. Makanya return earning endingnya ditambah dari appropriate ditambah sama unappropriate dapatlah 79.664.800 ditambah 10 juta dapat 89.664.800. Gitu guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bingung? Kalau udah aman boleh react guys. Oke, aman ya kayaknya. Oke, soal terakhir kita disuruh bikin statement of stockholder equity. Itu gimana caranya? Jadi notes dari aku yang pertama banget kalian harus cari itu misalnya di situ ada preferred stock sama uh, common stock. Yang pertama kali ditulis itu harus yang preferred karena itu tuh saham yang didahulukan gitu. Makanya penulisannya juga harus didahulu. Itu didapat dari mana? Itu 1% per annum itu didapat dari yang tadi jurnal yang sudah sama Cia 1%. Terus par dan authorized dan share issued-nya itu didapat dari si stock update-nya tadi 2.700 terus 6.000 authorized-nya 10.000 gitu. Terus cara nyari totalnya itu total issued dikali sama par yaitu 2.700 yang di issued dikali 6.000 dapat 16.200. Terus PIC PS-nya itu perlu dilihat dari jumlah yang pertama itu PIC PS-nya itu 4 juta. Terus kita cari di sini dia gain atau loss nih. Ternyata dia gain 450.000. Makanya kita perlu nambahin jadi 4 sorry. PIC PS-nya itu pakai yang 30 Juni 2022 yaitu 5 juta. Terus ditambah sama yang udah ditulis di jurnal itu dia di kredit 450.000. Makanya perlu ditambah. Kalau misalnya dia di debit itu harus dikurangin. Karena ini di kredit maka ditambah jadi 5.450.000. Terus yang kedua kalau PS-nya udah maka kita perlu cari CS. Nah CS-nya itu didapat sama kita perlu lihat yang di sini di stock update-nya. CS itu portfolio-nya 750, di authorize 160, terus di issue 51.500 dan outstanding-nya 49.200. Nah cara nyarinya sama total share issue dikali sama par yaitu 51.500 dikali 750. Udah dapat 38.625. Terus PIC CS-nya itu didapat dari di sini PIC CS dapat min 1 juta. Terus kita perlu cari di sini tuh ada nggak? Ada nih ditambah kredit 2 juta. Terus
dia juga di debit 200.000 dan 73.800 karena dia loss. Makanya perlu dikurangin. Itu dapatlah sebesar 726.200. Terus di soal tadi di jurnal tadi kita ada CS stock distributable sebesar 1.107.000. Terus kita perlu ngurangnya, terus nyatet juga PICTS. PICTS kita lihat ada nggak di sini? Nggak ada. Terus kita lihat di sini ada nggak PICTS? Ada 110.000. Kita catat 110.000. Nah, kenapa minus? Karena dia di debit. Terus terakhir, kita perlu ngurangin si treasury stock. Caranya gimana? Caranya itu kan tadi dia di split ya guys. Makanya ada dua pembelian, sorry bukan di split. Jadi tuh dia ada dua kali pembelian dengan harga yang berbeda. Itu di 30 Juni dia tuh par value-nya 300, terus dia ngebelinya lagi tuh 2.000. Sedangkan di 20 Juli dia tuh par value-nya naik jadi 500 dan dia cuma beli 300. Makanya totalnya itu kita perlu kaliin 300 dikali 2.000 ditambah 500 kali 300. Dapatlah TS-nya itu 750.000. Terus ditambah sama return earning-nya. Harus dikurangin ditambah sama return earning-nya itu dapat dari yang udah kita cari return earning ending tadi 89.664. Terus udah deh tinggal kalian totalin sama si ini semua dari yang komponen ini dapatlah total equity-nya yang harus dilaporin di stockholder equity-nya itu 150 juta di 913 ribu gitu guys. Ada yang mau ditanyain nggak kok kecepatan? Yang cash dividend payable nggak perlu masukkan ya. Iya, buat cash dividend payable nggak perlu masuk karena dia nggak termasuk komponen equity gitu. Yang masuk itu kalau misalnya ada distributable. Ada lagi nggak guys yang mau tanya atau mau dikonfirm mengenai soal nomor 2 dan 3? Gue tunggu sampai 10.42 buat yang mau nanya soal nomor 2 sama 3. Kamu nanya untuk subscribe, masukkan ya ke stockholder equity. Subscribe, subscribe yang mana tuh? Oh, common stock subscribe yang ini. Kalau dulu aku diajarinnya nggak masuk sih, yang masuk itu cuman yang distributable. Kalau di kalian diajarin kah yang subscribe masuk ke stockholder equity? Dulu zaman aku sama Cia nggak masuk sih. Yang masuk cuman distributable. Mbak Arfa bilang nggak masuk, tapi Asdas bilang masuk. Buat pertanyaan ini karena beda-beda pendapat, dulu aku juga diajarinnya nggak masuk sih. Nanti coba aku confirm lagi ya sama Asdos yang lain juga. Nanti aku kasih tahu ke TC buat bilangin ke grup kalian. Kalau saran aku kalau kan yang nilai Mbak Arfa ya. Kalau menurut aku sih ikutin Mbak Arfa sih. Kalau Mbak Arfa bilang nggak masuk ya udah berarti nggak dimasukin. Soalnya yang nilai itu nanti dari tim dosen kan bukan tim Asdos. Gitu sih guys. Ada lagi nggak yang mau nanya atau confirm?
Oke, karena udah 10.42 dan gak ada yang mau nanya lagi, boleh dari gue sama Cia udah cukup materi yang udah kita sampaikan. Semoga materi dan soal yang kita ajarin ke kalian bisa buat mempermudah kalian buat ngerjain UTS-nya nanti. Gue kembaliin ke Pilo. Semangat guys.